buat pertolongan Tuhan, bahkan buat kesempatan yang saat ini masih Tuhan berikan bagi kita. Di segala aktivitas kita hari ini, Tuhan selalu menolong kita. Bahkan Tuhan senantiasa boleh menyatakan kemurahan Tuhan bagi setiap kehidupan kita. Itulah yang membuat kita, membawa kita boleh hadir di tempat ini untuk kita boleh bersyukur buat setiap pemeliharaan Tuhan yang senantiasa masih Tuhan nyatakan bagi kita. Haleluya. Haleluya. Malam hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita. Firman Tuhan yang terambil dari Roma pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-13. Roma pasal yang ke-15 ayatnya yang ke-13. Kita akan bersama-sama baca ayat firman Tuhan ini. Jika semua sudah menemukan, amin. Kita akan bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Puji Tuhan. Keempat yang Tuhan, firman Tuhan yang boleh menjadi bahagia kita di saat malam hari ini, yang mengatakan bahwa Allah menjadi sumber pengharapan bagi setiap kita. Perlu kita ketahui siapakah yang menjadi sumber pengharapan bagi setiap kehidupan kita. Perlu kita ketahui dari mana pertolongan yang senantiasa boleh kita terima dalam setiap kehidupan kita. Maka lewat kita mengetahui siapa yang menjadi sumber pengharapan kita, maka kita akan tahu kepada siapa kita harus berbakti. Maka kita tahu kepada siapa kita harus menyembah. Dan kita tahu kepada siapa kita harus memuji. Dikatakan dalam ayat firman Tuhan ini, Allah, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera. Jadi dalam pengetahuan kita bahwa Allah lah yang menjadi sumber pengetahuan bagi setiap kehidupan kita, maka lewat itu kita semakin mau lagi mendekat diri kepada Tuhan. Bahwa dikatakan orang-orang yang berpengharapan kepada Tuhan adalah orang-orang yang percaya bahwa janji-janji Allah akan terjadi dan sesuai dengan kehendaknya. Perlu kita garis bawahi. Percaya bahwa janji-janji Allah akan terjadi dan sesuai dengan kehendaknya. Kehendaknya dikatakan adalah kehendak Allah sendiri, bukan kehendak pribadi kita lagi yang boleh terjadi bagi setiap kehidupan kita. Tetapi biarlah kehendak Allah, karena dikatakan bahwa sumber pengharapan kita itu adalah Allah. Bahkan kita tahu mengapa kita harus berpengharapan kepada Allah. Di dalam kitab Yeremia pasal yang ke-17 ayat 7 sampai 8 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Bahkan di ayat yang ke-8 dikatakan, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Inilah mengapa kita harus berpengharapan kepada Tuhan, bahwa saat kita berpengharapan kepada Tuhan, hidup kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Ya mungkin kita rasakan saat ini bagaimana kita diberkati oleh Tuhan. Bahkan berkat Tuhan itu berbeda-beda bagi setiap kehidupan. Karena Tuhan sudah
manusia itu tidak pernah merasa berkecukupan, selalu merasa kurang. Ya. Maka itulah yang membawa kita kepada pengharapan kepada Tuhan. Bahwa dikatakan di dalam Yeremia yang pasalnya yang ke-17 ayat yang ke-8 tadi, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Ya. Firman Tuhan ini menegaskan bahwa saat kita berpengharapan kepada Tuhan, maka kehidupan kita akan selalu mekar, ya, akan selalu mekar, tidak akan pernah layu. Karena kita hidup di tepi batang air, ada sumber air di sana yang menjadi sumber kekuatan bagi kehidupan kita, menjadi sumber kehidupan kita. Maka lewat itu dikatakan bahwa daunnya akan selalu hijau, tidak pernah layu. Inilah di saat kita berpengharapan kepada Tuhan, bahkan yang tidak pernah khawatir dalam tahun kering yang tidak berhenti menghasilkan buahnya. Amin. Bahwa di dalam setiap permasalahan yang boleh kita hadapi, kita tetap berpengharapan kepada Tuhan. Bahkan itu jangan menjadi penghalang buat buah kita tetap kita boleh tunjukkan kepada dunia. Maka oleh karena itu banyak figur-figur yang boleh kita lihat di dalam Alkitab, bahwa mereka yang berpengharapan kepada Tuhan akan senantiasa Tuhan berkenan bagi setiap kehidupan mereka. Ya, kita mengetahui bagaimana perjalanan hidup Abraham. Dia meninggalkan negerinya, negeri Ur Kasdim, ya, tempat Abraham merasa bahwa dikatakan dalam ayat firman Tuhan tidak pernah mengatakan secara detail kepada Abraham kemana dia harus pergi. Tetapi Tuhan akan menunjukkan, firman Tuhan katakan, ya, untuk boleh merespon hal seperti ini, kaum Bapak yang oleh Tuhan, dibutuhkan iman yang besar. Ya. Apakah pada saat ini masih ada orang-orang yang mau meninggalkan zona nyamannya sendiri untuk berjalan ke tempat yang dia tidak tahu, bahkan dia tidak tahu apa yang akan terjadi dalam hidupnya di sana? Tetapi Abraham sudah membuktikan saat dia berpengharapan kepada Tuhan, Tuhan senantiasa ada memberkati kehidupan Abraham. Amin. Ya, kita boleh melihat, kita boleh mengetahui bahwa Abraham dikatakan menjadi bapa orang percaya. Ya, dia dikenal. Bahkan ada juga seorang Daud. Ya, bagaimana badannya yang kecil diperhadapkan dengan Goliat yang dikatakan adalah seorang raksasa dari Gat. Ya, jika kita berpikir secara logika, itu tidak akan mungkin terjadi. Tetapi apa yang dikatakan oleh ayat firman Tuhan, bahwa Raja Daud saat itu percaya bahwa Tuhan ada di pihaknya. Itulah yang membuat dia tidak gentar melawan siapapun, dikatakan oleh Daud. Ya. Bahkan seorang raksasa dari Gat yang Goliat boleh dia tumbangkan. Kita berpikir secara logika dengan kekuatan Daud sendiri itu tidak akan mampu, kau Bapak oleh Tuhan. Tetapi sekali lagi apa yang mau firman Tuhan ini katakan, bahwa saat orang-orang berpengharapan kepada Tuhan, di sanalah kita akan melihat bagaimana pekerjaan Tuhan yang dahsyat akan Tuhan nyatakan bagi kehidupan kita. Amin. Ya, kita akan melihat bagaimana Tuhan bekerja. Bahwa dikatakan di dalam ayat firman Tuhan juga bahwa Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kehidupan kita. Maka mari semakin berpengharapan kepada Tuhan. Ya, jangan berpengharapan kepada manusia. Karena dikatakan manusia itu sering tidak menepati janjinya. Mungkin kita boleh rasakan, ya. Bahkan mungkin kepada setiap pribadi kita juga, sering kita juga tidak menepati setiap janji-janji kita.
Alkitab juga dikatakan bagaimana Sadrak, Mesak dan Abednego. Ya, kita mengetahui kisahnya. Mereka adalah sahabatnya Daniel. Ya, di mana saat Raja Nebukadnezar membangun patung emas dan setiap orang dipaksa untuk memuja, untuk menyembah patung yang didirikan oleh seorang Raja Nebukadnezar. Ya. Bahkan dikatakan bagi siapa yang tidak berkenan untuk menyembahnya, mereka akan dihukum, dimasukkan ke perapian. Ya, tetapi apa yang menjadi pengharapan daripada Sadrak, Mesak dan Abednego? Maka dengan iman mereka berkata, bahkan jika Tuhan kami tidak menyelamatkan juga, ya, jika Tuhan kami tidak menyelamatkan juga, kami tidak akan menyembah patung yang rajaku buat. Mereka berkata seperti itu. Bahkan seorang Raja Nebukadnezar, ya, boleh melihat bagaimana Allah sendiri boleh menjagai mereka bertiga. Ya. Bahwa dikatakan dalam ayat firman Tuhan bahwa perapiannya dinyalakan 7 kali lebih dari yang biasanya. Tetapi lagi-lagi apa yang mau Tuhan katakan? Bahwa penyertaan Tuhan itu tidak pernah berkesudahan. Ya. Di dalam kehidupan kita, besar dan kecil perkara hidup yang kita hadapi, biarlah kita senantiasa tetap berpengharapan kepada Tuhan. Bahwa di sanalah kita akan melihat bahwa dikatakan di dalam ayat firman Tuhan tadi, bahwa dengan berpengharapan, sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera. Sukacita dan damai sejahtera di dalam iman setiap kita. Maka di saat kita beriman, bahkan berpengharapan kepada Tuhan, Tuhan akan nyatakan sukacita dan damai sejahtera senantiasa boleh menjadi milik kepunyaan kita. Haleluya. Biarlah kita senantiasa tetap setia kepada Tuhan dengan perkara-perkara hidup. Bahkan dikatakan ayat firman Tuhan, kita boleh berbagi sukacita dan damai sejahtera yang kita miliki kepada setiap orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita boleh memberkati teman-teman, saudara-saudara kita, bahkan keluarga kita lewat apa yang menjadi, yang sudah kita miliki, yaitu kasih dan damai sejahtera dan sukacita yang telah Tuhan nyatakan bagi setiap kita. Maka itulah yang menjadi buah dalam setiap kehidupan kita. Buah-buah yang boleh dinikmati oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu menunjukkan bahwa kita adalah umat-umat kemenangan, umat tebusan darah Allah, Tuhan Yesus yang senantiasa memerdekakan setiap kehidupan kita. Jadi diingatkan kembali dalam ayat firman Tuhan, marilah kita tetap berpengharapan kepada Tuhan. Bahwa di saat kita berpengharapan kepada Tuhan, dikatakan ayat firman Tuhan, kita akan diberkati oleh Tuhan. Bahkan sukacita dan damai sejahtera akan senantiasa melingkupi setiap kehidupan kita. Haleluya. Haleluya. Sedikit firman Tuhan, biarlah itu boleh menjadi rema bagi kehidupan kita saat malam hari ini. Biarlah itu boleh menuntun setiap perjalanan hidup kita, agar kita tetap berpengharapan kepada Tuhan dan percaya saat kita berpengharapan, pertolongan Tuhan akan kita boleh rasakan dalam setiap kehidupan kita. Haleluya.